Saat-saat kemunculan Satrio Piningit sudah terasa auranya, terasa pula yang mengharap kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu. Salam semesta bagi kita semua. Selamat datang di channel Kangkung 007, channel yang membahas, menguak fakta tentang mitos, legenda, ramalan dan sebagainya. Saat-saat kemunculan Satrio Piningit sudah terasa auranya, terasa pula yang mengharap kehadirannya. Tuntutan kebutuhan zaman akan mendorong kemunculannya. Tak ada lagi yang mampu menghalangi kiprah dan debutnya. Ini sudah siklus, sesuai harapan, doa dan intuisi para pendahulu yang sudah bertemu dengan Satrio Piningit. Sang penyelamat pasti merasa malu luar biasa, karena setelah bertemu, maka ia baru menyadari bahwa dirinya sendiri ternyata masih belum pantas disebut hamba Tuhan. Sedangkan sebelum bertemu dengan Satrio Piningit, merasa diri sendiri sudah menjadi orang baik dan merasa pantas masuk surga. Maka tanpa ia sadari, sepanjang hidupnya selalu bangga karena merasa sudah pantas sebagai calon penghuni surga. Sedangkan Satrio Piningit diam-diam mencari dan menemui calon-calon terpilih di seluruh jagat raya. Sangat disayangkan, yang sebenarnya sudah bertemu pun bahkan banyak yang menyangkal dan memusuhinya, dianggap tidak sesuai dengan pilihannya yang didasari atas pertimbangan nalar dan nafsunya, bukan dengan hati. Yang bergelar sang penyelamat terakhir itu tidak mungkin berpihak pada yang positif ataupun yang negatif, karena di mana beliau berpihak pasti akan menghancurkan yang tidak dipihaki. Misalnya berpihak pada yang positif, maka dijamin yang negatif pasti hancur lebur. Begitupun jika berpihak pada yang negatif, maka dijamin yang positif juga pasti hancur lebur. Lalu mengapa umat manusia yang seharusnya berlomba mencari keselamatan dalam berlomba kebaikan, berlomba kepolosan, tidak culas, akan tetapi bertengkar dan saling menghujat, merasa telah menjadi umat yang baik dan paling benar? Apapun agama dan keyakinan yang sudah pada dianut, maka dianggap sudah tidak bisa menyelamatkan umat di akhir zaman, sehingga diperlukan datangnya sang penyelamat di masa genting di akhir zaman, yang konon kabarnya hanya tersisa 10% dari seluruh jumlah populasi manusia di dunia ini yang bisa terselamatkan, yaitu yang baik hatinya, yang baik perangainya, otomatis baik perilakunya. Dari sejarah yang sudah-sudah, dari tanda-tandanya, dari naga-naganya, dari isyarat-isyaratnya, disinyalir suatu daerah dimanapun yang tercipta egoisme, intoleransi, kesewenang-wenangan dari para penghuninya, akan dihantam bencana bertubi-tubi
ibarat hutan yang dipaksa ditanami tanaman yang seragam, maka akan rentan terhadap hama perusak dan memusnahkan tanaman yang dipaksakan seragam. Tuhan menciptakan segala sesuatu berbeda-beda karena semua spesies, semua makhluk mempunyai kelebihan masing-masing untuk menjaga keseimbangan alam. Jadilah patriot yang diberkahi alam, bukan yang dimusuhi alam. Alam bersifat belas kasih, maka kejahatan akan bertentangan dengan alam. Kesadaran, kapan kesadaran itu menuju keheningan? Ada kesadaran yang sudah lama tidak pulang ke rumah untuk sungkem. Ada baru sadar bahwa hidup ini adalah restu untuk membenahi diri. Ada pula yang baru sadar dari mabuk nikmat duniawi. Kesadaran spiritual akan membuka keberadaan. Sang Pencipta akan membuka pintu kerohanian dan kebebasan dari belenggu yang kita buat sendiri. Menempuh jalan spiritual, jangan tergesa-gesa. Mengaku diri sudah mencapai titik maksimal dan super, sehingga bicaranya selalu ingin menggurui yang lain dan merendahkan orang lain, seolah-olah kita segalanya. Teruntuk diriku sendiri, tetap belajar merendah, walau harus rendah-rendahnya. Tanpa kekuatan dari Tuhan, tubuh kita tidak ada apa-apanya dan tidak berdaya. Tahukah engkau, sesungguhnya di dalam tubuh manusia mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat yang telah disimpan di dalam tubuh kita oleh Tuhan Sang Pencipta kehidupan. Tanpa aji-aji, hanya cukup menggunakannya keyakinan kepada Tuhan, kesucian diri, lahir dan batin. Manusia telah diberikan bekal oleh Allah sepenuhnya di dalam diri manusia, karena Gusti Allah sangat menyayangi, yaitu kita. Ya, kita ini, kita semua. Namun manusia tidak sedikit yang lupa dengan amanah dari Tuhan Sang Pencipta kehidupan, menjadikan diri manusia itu lemah karena oleh manusianya itu sendiri. Terhalangnya jati diri manusia karena dosa-dosa yang berlapis-lapis menutupi jiwanya manusia itu sendiri. Sesungguhnya di dalam jiwa manusia masing-masing mempunyai jiwa kesatria yang telah diberikan Tuhan Sang Pencipta kehidupan. Karena manusia adalah pemimpin seluruh makhluk. Karena manusia adalah pembela seluruh makhluk. Karena manusia menerima kesanggupan untuk menjadi khalifah. Karena Tuhan Sang Pencipta kehidupan menawarkan amanah ke seluruh makhluk. Akan tetapi, semua tidak mau menerima amanah, yaitu khalifah. Sehingga mereka mengukur dirinya masing-masing seperti kesanggupannya sendiri, mengukur sendiri seperti menjadi hewan, gunung, jin, bulan, bintang, semut, belalang, rumput, dan makhluk yang lainnya. Mereka mempunyai nyawa. Mereka beriman kepada Tuhan Sang Pencipta kehidupan, sempurna ibadahnya. Rumput, kayu, bulan, bintang, dan yang lainnya disempurnakan oleh yang beriman kepada Tuhan Sang Pencipta kehidupan. Di akhirat, kelak mereka akan diminta pertanggungjawaban kepada manusia di hadapan Tuhan Sang Pencipta kehidupan. Jadi, kita ini manusia sebagai khalifah di bumi untuk menjadi pemain.
yaitu memimpin diri kita, memimpin saudara kita, dan memimpin seluruh makhluk, karena kita adalah khalifah. Pimpinlah jiwa kita, pimpinlah saudara kita, pimpinlah rumah tangga kita, pimpinlah anak istri kita, pimpinlah negara kita, pimpinlah seluruh dunia. Berbuat adillah kepada seluruh makhluk, manusia, jin, hewan, dan yang lainnya. Karena kita kesatria, satria piningit itu adalah kita. Dunia akan aman jika semua manusianya telah dipingit. Satrio piningit, Ratu Adil itu adalah jiwa kita, bukan setan, bukan iblis, bukan malaikat, bukan dewa, bukan dajjal, bukan nabi, bukan Tuhan, tapi kita hamba Tuhan Sang Pencipta kehidupan. Hai para umat, tahukah engkau tentang Satrio Piningit perjalanannya berawal seperti apa? Perjalanannya berawal dari orang durhaka yang bertaubat kepada Tuhan Sang Pencipta kehidupan. Apa arti taubat? Yaitu tidak mengulangi perbuatan yang kotor dan jelek, serta menjauhi larangan Tuhan. Karena kita adalah umat akhir zaman, orang yang sudah bertaubat, maka ia akan sangat takut sekali kepada Tuhan Sang Pencipta kehidupan. Sekian pembahasan dari channel Kangkung 007. Apabila ada kabar sesuatu yang mendesak, maka kami akan kabarkan kembali kepada seluruh umat Nusantara. Salam Sabda Pancatunggal, salam kembang melati putih seroja. Seroja akan mendunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu, rayu, rayu. Indonesia mercusuar dunia.